Makanya Yesus itu disate, Bang. Siapa suruh jadi daging? Sampai sini paham? Paham, Bang. Karena itu membuat makanya memang Tuhanmu nabi. itu dicincang-cincang. Nah, lanjut lagi ya, abang Dalbo, Bang Dea, lanjut lagi ya. Bang Terapiwatan izin berdueten ya. Bapak Pendeta Terapiwatan, aku izin ya sebentar ya. Om Jess, Wak Gigi, Bang Dea, aku izin ya. Lanjut. Gimana Bang? Aku Udah, dan Bapak anu aja, ada... lanjut aja satu-satu gitu loh. Jangan disentuh, lanjut aja. Siap. Di Lukas 2 nomor 11 gitu ya. Katanya kan begini, aku dan Bapak adalah satu. Di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu, ya kan, Tuhan di kota Daud. Siapa? Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus lahir, apakah Bapak lahir? Pahami betul-betul. Mereka sebut kontradiksi. Gimana Bang? Gimana? Sudah macet. Bang, di telepon. Macet. Iya. Silakan. Apa itu? Bisa dijawab. Nah, kapan-kapan besok ya, aku dan ya sebentar, kapan-kapan aku dan Bapak ada satu itu robek ketika Muslim bertanya nggak ada yang tahu gitu. Robek aja itu. Iya kan? Oke, lanjut aja Bang Daya. Ini kayak pusing nih. Pasien Ya, ini pasien kalau baru pada Muslim nih, panggil pusing ya. mungkin kalau Yudas. Saya panggil Yudas aja ya. Wak, masuk Wak, atau terapi masuk. Jadi satu-satu ya, jangan kayak orang pasarikan. Terapi. Wak, masuk. Iya, tadi yang Wak dapat tangkap. Yang Wak dapat tangkap, kalau menurut Bang Lagang ini, Yesus itu lebih terkemuka dari Bapa. Betul Bang Lagang ya? Betul ya? Abang Lagang bilang begitu ya? Ya Bang, itu saya anggap terkemuka karena tidak ada di Bible Bang. Itu di Al-Quran aja. Kalau di Bible nggak ada itu. Iya, yang Abang bilang tadi, Yesus lebih terkemuka daripada Bapa. Iya. Itu kita jawab aja itu kan dalam pelajaran kalian, dalam kitab kalian. Nah, yang saya tanya itu kan Anda. Yang ditanyakan tadi Anda. Coba Anda itu kan menurut akal Anda kan, menurut pemikiran Anda, Yesus itu ya, Bang, lebih jangan lari dari terkemuka daripada Bapa. Waspadalah kata Yesus. Nggak ada kan di Quran, jadi jangan bicara Quran lah. Kalau Quran itu dia. Siapa Yesus, yang bawa Quran? Kamu yang kamu yang bilang Quran tadi. Saya tak bilang. Saya bilang tadi kamu bilang. Saya katakan tadi kamu bilang Yesus itu lebih terkemuka daripada Bapa. Betul tak betul? Enggak, betul, saya cuma betul? ulangi pertanyaan dari pendeta Lemon, si Yudas. Kok ulang pertanyaan gimana? Mantap, Gini. Tadi saya dengar jelas Anda bilang Yesus lebih terkemuka daripada Bapa. Betul ya? Atau nak tarik balik nih? Kenapa? Mungkin bukan terkemuka, Wak. Termuka. Itu nggak ada di Bible, Bang. Jadi nggak jadi topik untuk kita berbicara itu. Karena di sini topiknya dia waspadalah kata Yesus. Itu aja. Nah, jadinya tadi itu yang saya dengar itu bukan Anda lah yang bilang ya. Dia takut terpojokkan nih. Lanjut, boleh masuk apa deh? Iya, Pak Lagan, selamat malam Dinda. Ketemu lagi kita ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Isa Al-Masih dengan Yesus itu ya ada berbagai persepsi ya. Tapi jelas kalau Isa Al-Masih itu ada di Al-Quran ya. Isa Masih juga ada di Al-Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada nggak Yesus Al-Masih? Nah, yang kita Bang, kalau menurut kita ya, pendapat kita ya,
Isa sama Yesus itu beda bang, nggak sama. Nah, baik, oke, berarti kita nggak ke situ lagi ya, sepakat kita ya. Ya, baik, kita kembali ke tema. Waspadalah kata Yesus, karena Yesus ini sudah memberikan satu wasiat kan ketika Yesus masih di muka bumi ini untuk Bani Israel itu ya, menyarankan supaya waspada kepada datangnya penyesat. Nah, dia asli orang Farisi, alamat tertera juga. Gimana? Silakan. Bang, kalau menurut kata abang itu Yesus mengatakan itu enggak seperti Yesus katakan itu bukan penyesat bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jika abang pernah baca Bible, ada kata-kata itu waspadalah, kata Yesus, Waspadalah, nabi-nabi palsu. waspadalah kepada ragi Farisi. Ada tuh. Enggak bang, nabi-nabi palsu. Dikatakan juga Itu ada terdapat di waspadalah Matius, kepada orang apa ya? luar. Matius 7 ayat 15, Matius 8 ayat 15 kayaknya. Ya, nanti Bang Dalbo bisa bukakan datanya nanti ya. Nanti, karena saya di perjalanan ini, ada pernyataan Yesus itu mengatakan waspadalah kepada ragi Farisi, orang Farisi itu. Nah, siapa indikasinya? Paulus menyatakan diri. Itu memang mungkin ada bang. Kalau saya salah ingat ya, itu waspadalah terhadap orang Farisi tentang ajarannya bang. Itu ya kalau ya salah ingat ya. Justru ini merujuk kepada tema ini, waspadalah kata Yesus kan gitu. Nah, yang dikatakan Yesus itu kepada orangnya ini orang Farisi. Nah, yang mengaku orang Farisi sendiri siapa? Paulus kan. Dengar nggak? Itu bang sudah lari dari konteks Alkitab yang nggak ada kalau di situ yang saya baca, nggak ada ya. Iya kan, Anda membaca di Matius. Mau datanya, kalau ternyata yang dikatakan Yesus waspadalah kepada orang Farisi. Saya mau dengar, terdapat di mana? Iya, coba Bang Dalbo, bisa dibukakan dulu Bang Dalbo. Suruh aja buka di Lukas 21:8, Matius 24 4 sampai 5. Iya, itu dia. Buka dulu situ ada. Matius 24 nomor 4 sampai 5, Matius 24 nomor 11, Matius 24 nomor 22 sampai 23. Atau Lukas 8 21 nomor 8, atau Matius 7 nomor 15 sampai 16. Tuh. Waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Kemunafikan ragi orang Farisi, kata Yesus. Kalau itu yang mau dibaca. Ini tentang nabi-nabi semua di sini nih. Bahkan Matius 7 itu sampai nyelam dia kan? itu berbicara tentang kemunafikan. Nyelam dia kan? Ya kalah dengan Bang Denny lah. Bang Denny ada Bible-nya tuh. Bang Denny enggak cakap. Bang Denny coba buka. Bang Denny. Den mau bertanya. Bang Denny, bacakan Bang Denny. Ini sepertinya mau kabur juga kayaknya lagi. Nggak ada, sudah pilihan kita. Karena pasiennya Dalbo ini semua yang akut gitu loh. Semua yang sakit. Kalau aku nggak akut, Bang Alidaya. Oh ya, kalau Denny, kecuali Denny lah. Tapi aku permanen aku. Iya, netral. Tapi kalau kayak Lagang, kayak siapa itu? Si Hendra, itu nauzubillah. Lanjut. Iya, gimana itu Dinda? Dinda Lagang gimana adikku sayang? Jangan di-mute, dibuka mute-nya Dinda. Ini kan saya cuma pakai satu device ini, jadi saya minta teman-teman yang membuka. Gimana itu deh? Nah, jadi kalau mau jujur pada hati Adinda ya, sebenarnya ini nubuatan sudah digenapi oleh Paulus sendiri. Ini riwayatnya Yesus. Jadi bagaimana mungkin orang yang menyatakan dirinya bahwa pilihan oleh Yesus sendiri, sementara yang diwasiatkan Yesus dia juga. Ya, wasiat Yesus itu banyak, termasuk dari tadi itu waspadalah kepada ragi Farisi. Ya kan, kemudian ada yang menggunakan namaku ya, bermujizat atas namaku, lagi-lagi juga Paulus
Karena ada datanya Paulus pun di dalam diri Yesus tuh. Saya juga bisa buktikan datanya di Lukas tuh ada Paulus dalam diri Yesus. Ya, seperti itu Adinda Lagang. Abang tahu ya latar belakang Paulus? Iya, latar belakang Paulus ini kepastian nggak jelas. Karena kadang-kadang sih mengaku latar belakangnya Paulus itu pencopet, Bang. Ya, Paulus itu dia penjahat, Bang. Jadi itu Yesus pakai Paulus itu dia karena keberaniannya itu. Makanya karena keberaniannya itu membunuh orang Kristen, sampai Yesus pakai Paulus ini untuk memberitakan firman-Nya. Doubling, Bang. Jadi kita Tapi sebagai coba orang diperbaiki Asia, dulu ininya. kita kenal Yesus itu melalui Paulus. Paham nggak, Bang? Kalau Paulus Yesus nggak pakai, berarti kita ini dia di Indonesia ini dia kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini Iya. nggak mengenal Paulus. Kalau begini, apa dah? Ya, sudah. Jadi jadi di sini jelas bahwa Yesus lah yang memilih Paulus untuk merumpak ya. Ya, jika pikiranmu sesat, masa Tuhan Kenapa mengajarkan kok tiba-tiba orang tersesat? Kan pikiran sesat namanya. Kan kamu bilang tadi ya Yesus memilih Paulus toh, sementara Paulus dulunya perompak. Jadi Yesus yang memilih Paulus sebagai perompak gitu. Bang, ya ada tertulis perompak di situ, Bang. Dia itu sebagai pembunuh orang Kristen, penjahat. Jadi Baik. kalau abang nama-nama perampok, ini Baik. Bang Dalbo ini dia cuma jawab itu spontanitas. Perampok. Oke. Tapi kan tertulis di situ 2 dia sebagai Korintus penjahat, 11 nomor pembunuh. 8. Paulus perampok jemaat Tuhan. Sekarang di mana kau jumpa ayat kemudian Paulus itu pembunuh Kristen? Enggak kebalik tuh tadi cakapnya. Salah. Kamu bertanya itu dia, kamu udah Atau tahu gini lah, jawabannya. Jadi Ya, kamu gampang kan aja sebenarnya deh. kalau Gini, kamu Laga. kritisi dalam Kristen, Laga. baca Laga. Bible, Gini. kalau Tadi kritisi dalam baca terkait Bible, dengan Paulus kamu ini bilang perampokan, kontradiksinya kamu bilang itu di enggak mana? ada ayatnya. Itu aja. Jadi sekarang aku kasih tahu ayat. Kenapa kau tidak baca? Coba 1 Korintus 11 nomor 8. Coba apa kata Paulus? Saya pinjam bawa wifi tetangga, jadi saya nggak bawa Bible. Jadi mohon Nah. kalau untuk bertanya, Kalau kau bawa Bible kalau suka antara dua yang memahami, terjadi. berarti Kalau mungkin sembuh Wifi dari gila tetangga. tidak terjadi, Kamu yang baca minimal aja. keluar Kristen. saya cuma punya bawa wifi tetangga, jadi nggak bawa Bible. Jadi lagang, yang kamu bilang tadi Paulus itu pembunuh jemaat Kristen, awalnya di mana itu ayatnya? Juga indah kau bawa Bible. Coba kamu baca itu dia waktu Paulus perjalanan ke Damsik. Lagang, gini ya, gini Bang Bang. Silakan Lagang lu, gini. Bang, saya diam. Tadi kan ada narasinya Lagang nih, adik kita gitu kan. Kalau Paulus ini seseorang yang pemberontak dulu lah, termasuk penganiaya jemaat Yesus, murid Yesus gitu kan. Nah pertanyaannya, karena Paulus ini latar belakangnya seseorang yang pendosa, kena merampok, membunuh, ada nggak kata Yesus, Paulus ini aku ampunkan dosanya dan saya memilihnya? Silakan. Ya jelas kan kalau dia sudah memakai Paulus, berarti otomatis kesalahan-kesalahan Paulus ini sudah diampuni. Kenapa begitu? Karena Jangan-jangan anak diklaim manusia sendiri itu, oleh ya. Paulus. Ya kan karena Paulus ini suka mengklaim dirinya. Di Galatia 1 nomor 1, bukan manusia katanya Bang, yang tapi memilih. pandangan kita Kristen, Bang, bukan cara Enggak, jangan seperti itu, berbicara. Bang. Mencari Jangan. kontradiksi, bukan. Gini Lagang, jangan mencari pembenaran yang tidak termaktub dalam literasi, karena kami kan berikan Adinda kan literasi itu kan. Nah Itu nggak bisa kan ditekan, Bang. tadi Itu Lagang Kristen, sendiri kan Bible, bernarasi. itu saya Gini adikku, ketika saya bertanya, Paulus ini yang sudah diwasiatkan Yesus, yang menggenapinya Paulus sendiri, ya paham kan? Nah kemudian Adi bertanya, tahu nggak latar Kamu belakang arti genapi aja Paulus? nggak tahu. Dengar dulu. Tahu dulu, dengar Makanya dulu. kamu kan salah jalan itu. Dengar dulu.
yang dimaksudkan menggenapi ketika Yesus berkata waspadalah kepada orang Farisi. Nah, indikasinya Paulus yang menyatakan langsung bahwa dia orang Farisi. Oke, itu satu. Kemudian Anda membangun narasi tadi bahwa kamu kenal latar belakang Yesus. Saya menjawabnya nggak tahu apa Paulus. Saya nggak tahu latar belakang Paulus. Nah, karena kamu bilang Paulus ini seseorang yang pernah kejam hidupnya. Lalu saya bertanya sekarang kepada adik, ada nggak pertobatan Paulus diampuni oleh Yesus? Simple, silakan. Bang, kalau tertulis dalam dia mengampuni Paulus, itu nggak tertulis. Tapi kalau dalam hal dia memakai Paulus, itu berarti kan udah diampuni, Bang. Tuhannya saja kalau ada kalau dalam kamu, teman-teman kamu, kalau pencuri pesina itu dia udah diampuni, udah diberikan kata-kata sama tokoh agama kamu, dan dia sadar dan dia melakukan kehendak Tuhan, itu kan berarti Tuhan sudah mengampuni dosanya. Gitu juga Paulus. Ya, Paulus tidak sejaman dengan Yesus kok. Gimana mau milihnya? Itu memang itu, Bang. Karena Paulus dipakai Yesus, karena keberaniannya membunuh orang Kristen, maka keberanian itu dipakai Tuhan. Oke, Jangan untuk ngawur. memberitakan Injil. Nggak ada ayatnya Pahami itu nggak, Bang, Paulus sini? membunuh orang Kristen, dada. Lalu di Mengarang. mana datanya? Di mana datanya? Kata Yesus, aku memilih Paulus karena membunuh Kristen. Simpel aja kok. Nggak ada kalau jangan main Waktu data. Tuhan membimbing Ananias untuk menyembuhkan mata Paulus, itu kan dia mengatakan kepada Tuhan. Ya, yang mengampuni dosa itu, yang mengampuni Setahu dosa saya, itu Paulus Tuhan. itu dia pembunuh Paulus murid Tuhan. Dalam arti Kristen. Jadi dan Kristen. kenapa dia harus dipakai? Iya kan? Nah, Karena dia gini. Lagan. Keladai, udah. Jadi ginilah kan. Jadi ketika ada pertanyaan dari terapi ini, apakah ada Yesus mengampuni Paulus? Enggak ada. Bagaimana mau mengampuni Bapak itu Paulus? Nah, yang pantas mengampuni itu, memaafkan itu Bapa. Nah, Paulus sendiri yang memaafkan Ya, Yesus. Jujur saja saya ya, kalau dalam Apa? kitab Bible itu dia, Yesus mengampuni Paulus itu dia nggak tertulis, Bang. Tapi Paulus mengampuni Yesus tertulis. Kayak Yesus ini anak durhaka. Ketika ada ibunya berangkat, dia mencari Yesus. Bertanyalah kepada orang-orang yang ada di sana. Jawab Yesus, siapa ibuku, siapa saudaraku? Nakal ini anak ini. Maka dianiaya oleh Paulus. Betul nggak? Dianiaya sama Paulus. Nah, ini kan jelas dia Tuhan. Iya. Nggak ibu, nggak punya saudara. Tuhan punya saudara, nggak mungkin. Tuhan punya ibu, nggak mungkin. Itu namanya anak Makanya- durhaka karena 9 bulan dalam rahim Maria. Iya, Anak durhaka itu. iya. Kalau anak durhaka punya bapak ibu, tapi ini kan nggak punya bapak ibu. Apa bedanya dengan Paulus? Nggak punya bapak, nggak punya mama. Yesus punya mama. Betul nggak? Enggak lah, Bang. Kalau Yesus nggak punya mama, itu yang dikatakan Maria itu siapa? Iya, dia nggak ngakui. Lalu Maria itu siapa? Nggak bisa dong. Iya, Maria Sepakat, itu ya? siapa? Dia nggak ngakui, kita juga nggak bisa ngakui. Kita mengikuti Yesus. Lalu Maria itu siapa? Nggak tahu dari mana dia, Bang. Anak durhaka nih. Anak durhaka, makanya ini. Jadi makanya Yesus ini yang dari Yunani ini pantas dia terkutuk. Pantas dia. Maka Paulus sebagai bapak nggak terima. Anak durhaka ini terkutuklah dia. Anak durhaka. Tapi hebatnya Paulus, setelah dia aniaya, setelah dia kutuk, dia lantik jadi Tuhan, dikasih jabatan, lalu diberikan mujizat. Paulus sendiri yang memberikan.
Apa? Apa bang? Ada lagi. Kalau yang macam gini jangan dibawa diskusi-diskusi, terus dibawa gila-gila aja. Apa? Punya kesan tersendiri lah bang, gitu aja. Dalam diskusi itu dia kalau kita ngotot enggak enak. Iya Kita betul harus betul juga. berdiskusi dengan cara agak tertawa Iya dikit betul lah, juga. agar kita Iya fresh betul juga, kan? betul betul. Saya mau tanya dulu samamu. Ketika kamu mempunyai anak, lalu anakmu menyangkal kamu, kira-kira anakmu ini durhaka atau gimana? Durhaka dong. Bibel ya bang, soalnya kebetulan saya. Saya nggak nanya Bible bang, saya nggak nanya Ya, Bible. ya. Tahan dulu teman-teman Jadi ya. kalau Saya anak nggak saya nanya menyangkal Bible. saya, ya biarin aja. Bang Darbu, Main lagi. kalau aku punya anak aku durhaka, tergantung anakku siapa. Kalau anakku Tuhan ya aku takut. Inilah jiwa-jiwa Kristen. Sesuatu yang tidak masuk akal diakal-akali. Tapi saya ngerti semua itu, saya mengerti. Tapi saya tanya coba, Pak Alagan, kalau ada anak Palagan ini, tiba-tiba Palagan ini jauh-jauh bahkan pinjol ya untuk ongkos. Tiba-tiba anak Palagan mengatakan, siapa Lagan? Siapa saudaraku? Kira-kira bagaimana perasaan Pak Lagan? Biasa aja lah bang. Hah? Biasa aja lah. Enggak marah? Marah ngapain kalau dia menyangkal aja. Ya. Nah kalau dikasih duit saya terima. Bagaimana mau dikasih duit? Kalau dia menyangkal ya biarin aja. Bagaimana mau dikasih masalah buat duit? saya. Dipersilakan masuk rumah enggak? Jadi bagaimana mau dikasih duit? Rumah yang saya beli kan, gak mungkin dia kasih masuk, dia yang keluar. Itu aja. Rumah yang Saya kan katakan Palagan ini berangkat ke tempat anaknya Palagan. Jauh-jauh nih. Ya. Lalu anaknya Palagan menyangkal Palagan. Ya dibiarin aja pak. Serius? Iya, dibiarin aja. Bukan jadi maling Tapi kuda. kamu tapi kamu betul punya anak. Punya bang. Nah, mudah-mudahan anakmu akan menyangkal kau nantinya ya, ketika kamu tua. Jadi bang, ini bukan juga itu ya, sudah terjadi. Ya udah menyangkal saya. Apanya? Karena Dia menyangkal kami saya umat cuma doakan Islam, dia, Bang. sabar dulu. Karena kami umat Islam, Bang. Ya, kami diperintahkan menghormati kedua orang tua. Diperintahkan. Nah, jujur saya, kalau anak saya yang seperti itu, setempeleng itu anak. Ya, banting tulang saya cari duit, Jangan bang. ongkosin Kalau dia. saya, Yesus mengajarkan Tiba-tiba. jangan bang. Nanti kan kalau abang tempelin dia kasih pipi kiri. Kalau abang tempelin pipi kanan dia Ini lebih kurang. Mana yang lebih kurang ngajar? Ya mana yang lebih kurang ngajar Yesus ini? Ketika ibunya sengaja dia berangkat ke sana lalu dia sangkal ibunya. Apa bedanya Yesus dengan maling kundang? beda itu bang. Apa bedanya maling kundang juga menyangkal ibunya? Tapi kalau Yesus enggak bang. Yesus Nah, menyangkal kamu juga menginjak-injak ibunya. ibunya. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Untuk apa dia tidak lalu dia mau mengejarkan ajaran kasih? Kasih di mana? Ibunya sendiri dia tidak kasihan. Ya enggak? Ya. Ya iya dia Tuhan. Ibunya dia bisa angkat ke surga, bisa ke neraka, bisa ke dunia. Malah dia Tuhan kan. Jadi ibunya nggak bisa Oh ngapa-ngapain. ya, jadi kalau Tuhan seenaknya saja berbuat begitu. Ya iyalah kalau orang tua mau nempelin anaknya. Itu kan kalau orang tua menempelin anaknya. Dia buat gitu. Ya, saya kan bertanya gini. Bertanya begini, simpel pertanyaan saya. Nah, kalau Tuhan ini
ya Tuhan. Tanpa Maria, apakah dia ada? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Lalu bagaimana dia menyangkal ibunya? Nggak ada. Kan saya jawab nggak ada. Kan abang tanya, apakah tanpa Maria Tuhan itu ada? Jadi saya bilang nggak ada. Tapi buktinya Musa sudah ada Tuhan, belum ada Maria. Bang, jadi setelah Yesus itu dikandung, Maria tahu itu dia Tuhan. Jadi walaupun dia menyangkal terhadap orang tuanya, Enggak ada, tahu dari ibunya, Bang. Enggak ada, itu karangan gereja itu, Bang, enggak ada itu. Ya, kalau secara tertulis nggak ada. Kalau tidak, kalau secara tertulis tidak ada, iya, kalau secara tertulis tidak ada. Lalu siapa yang membodoh-bodohi kau? Kamu lah, Bang. Kamu membodohi saya, jangan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Siapa lagi? Iya, kan kamu mengatakan Maria tahu kalau yang dikandung itu Tuhan. Saya minta, mana dalilnya Maria tahu anaknya Tuhan? Kan udah sampai malaikat, Bang. Kamu akan mengandung. Nggak pernah. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria dalam Lukas 1:31. Kenapa? Kenapa lagi? Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dalbo, Bang Al. Waalaikumsalam. Yang lain lanjut. Ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, kabar kepada Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan dan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri dia nama Yesus. Anak ini, Bang, manusia yang lahir dari Maria. Karena malaikat berkata, anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak yang maha tinggi. Berarti maha tinggi itu Enggak ada anak maha tinggi, Bang. Enggak ada, Bang. Dikatakan anak yang kamu lahirkan itu anak maha tinggi. Iya, kita baru baca. Enggak ada. Ada, Bang. Mana? Enggak teliti baca. Mana? Iya, mana? Yang malaikat sampaikan kepada Maria, ada, Bang, situ. Enggak ada. Berilah dia nama Immanuel. Immanuel. Immanuel kalau di Matius 1:23 itu Immanuel. Lalu yang mana harus dipercaya? Di situ tertulis Allah yang di situ tertulis Allah yang tertulis itu Allah yang maha tinggi, bukan Yesus. Bukan Yesus. Tidak, dia bawa di Matius, beda nama. Nah, yang kedua, dua data ini malaikatnya yang mabok atau penulisnya yang mabok? Anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah bukan anak. Anak Allah, betul. Iya, anak Allah yang maha tinggi. Ada, Bang. Jadi Allah ini punya anak. Berarti anak ini yang maha tinggi. Jadi ya. Jadi Allah ini punya anak. Ya jelas dong, Bang, punya anak lah. Karena dia keluar dari Bapa, makanya itu dia disebut anak. Jadi Bapak ini perempuan. Bapak ini perempuan. Iya kan? Bapak itu dia bukan perempuan, bukan lelaki, bukan. Jadi Allah itu apa, Bang? Abang sudah tahu ya jenis kelamin Allah ya? Allah itu bukan perempuan. Enggak, kalau Tuhanku, kalau Tuhanku tidak seperti itu, tidak beranak. Kalau Tuhan saya enggak beranak. dalam kitab Abang yang tidak beranak. Tidak beranak, tetapi Tuhanmu beranak. Betul enggak? Ya, nah, kalau beranak itu tentu AWW kan? Ya, yang beranak. Bang, bisa nggak kalau Allah ciptakan batu itu dia menjadi anak? Bisa nggak? Saya tanyalah dengan. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Oh, berarti Allah Abang nggak bisa apa-apa lah gitu. Kalau bukan nggak bisa apa-apa, nggak ada tertulis. Buktinya ada di Bible. Kan tidak ada tertulis, Bang. Kan ada Yohanes yang ada tertulis. Sabar dulu, Bang. Sabar. Tahan dulu, Abang. Ya, tahan dulu.
Ya, ketika kita menarasikan sesuatu, Bang, tidak tertulis, artinya abang ini lebih kuasa dibanding Tuhan. Betul enggak? Lebih tahu dibanding Tuhan. Betul enggak? Nah, kalau begitu abang saja yang menjadi Tuhan. Nanti disampaikan di gereja, sekarang bukan Yesus Tuhan, Lagan. Sekarang karena Lagan ini lebih tahu dibanding Yesus. Bang, abang mau nggak? Apa? Abang kasih gelar Tuhan. Sebentar malam saya cabut nyawa abang. Mau nggak? Abang kasih gelar saya Tuhan. Saya kasih, kau jadi Tuhan aja. Kau jadi Tuhan aja. Karena kenapa? Gini, dengarkan. Kak, kenapa saya katakan demikian? Sesuatu yang tidak pernah disampaikan, Anda mampu menarasikan. Artinya Anda lebih tahu. Ya enggak? Iya bang, karena kita mempunyai kan akal. Jadi kita bisa berpikir bang. Oten nggak ada kalau bicara. Kenapa kalau nggak bisa? Oten ini bang, dengarkan. Kalau Kristen ini bang, kalau berbicara akidah atau konsep ketuhanan atau keselamatan, Oten nggak punya akal. Ya. Termasuk abang. Pendapat abang seperti itulah. Bukan pendapat ya. ini. Ya, ini saya sepakat, fakta. ya. Sebab di antara manusia apa? ini dia perbedaannya antara manusia itu dia perbedaan intelijensi antara murid yang pintar yang bodoh. Ya bang. Oke. Kita gunakan akal. Jadi ya. kalau abang bisa boleh kita berakal dikit. Jadi itu nggak masalah bang, itu pendapat abang. Itu bukan pendapat saya. Ini kata Paulus, bukan pendapat saya. Tadi kata abang Paulus. bilang, maaf ya bang. Saya mengambil data. Kalau Kristen ini bodoh karena Kristus. Betul nggak, Bang? Bang, dalam konsep pemahaman kita dalam ini ya beda ya, Bang. Jadi beda lah, Bang, karena saya menggunakan akal, sedangkan Abang nggak punya akal. Kalau kita sesama Muslim, Abang bisa bilang kita ada akal kalau kita ada kesepakatan. Tapi kalau Anda punya akal nggak? Saya tanya dulu. Intelijensi kita. Iya. Saya tanya coba. Kamu punya akal nggak? Bang, kalau saya kemukakan akal itu dia sebagai ide bisa nggak? Terserah Abang. Karena Kristen ini, Bang, tahan ya. Karena Kristen ini sesuatu. Ya sabar, dengar dulu. Dengar dulu ya. Karena Kristen ini, Bang. Jangankan berbicara akal bisa dikatakan ide, manusia aja dijadikan Tuhan. Jadi kalau berbicara Kristen, Bang, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Ya, kalau contoh definisi Abang memang betul, Bang. Bukan definisi ini kenyataan. Sebagai konsep Abang nggak ada manusia dijadikan Tuhan, Bang, itu dia saya setuju. Tapi untuk Yesus manusia bukan? Kita pelayan Tuhan ya. Iya, saya tanya samamu. Sabar. Ya. Coba bersabar dikit. Saya tanya samamu. Yesus manusia bukan? Manusia, Bang. Manusia. Tuhanmu bukan? Ya, Tuhanku lah. Nah, Tuhanmu kan Tuhanmu manusia toh? Ya. Jadi apa yang salah dari narasiku? Saya yang menuhankan dia, memberikan gelar dia Tuhan. Iya, kamu yang menuhankan dia, enggak masalah. Hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Iya, enggak masalah, kamu menuhankan dia, tidak masalah. Disinilah akal Anda tidak berfungsi atau tidak ada. Ya enggak? Masa, Bang? Ya karena tidak artinya, Bang. Sabar. Karena tidak sabar. Karena tidak mampu membedakan mana coklat, mana teh kucing. Atau tidak mampu membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kan begitu? Nggak bisa, Bang. Kalau konsep Tuhan itu beda dengan yang kita pegang hari ini, Bang. Kalau kita nggak bisa bedakan macis sama asmat, nah itu namanya itu manusia, Bang. Mampu nggak bedakan mana manusia, mana Tuhan? Ya. Mampu nggak? Bang, kalau dalam kitab Bible itu dia mengatakan dia Tuhan, kenapa saya nggak bisa menerima? Enggak ada, Bang, enggak ada pengakuan Yesus itu dirinya Tuhan, enggak ada. Bukan saya bilang dalam Matius 6 ke 7 ya.
ayat Matius 7 ayat 21 dan 23. Justru menolak, justru dia menolak dipanggil Tuhan. Ya terserah dia lah, dia mau tolak ya atau apa kek. Lalu kalau dia menolak, kenapa kamu tuhankan? Kalau dia menolak, kenapa kamu tuhankan? Ya kalau dia menolak, kenapa lalu kenapa kamu tuhankan? Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa sebagai Allah kalau tidak melalui aku. Berarti itu Bang, Yesus, kalau nyanda dia Bang, itu Yesus lagi jadi mabok. nggak bisa datang kepada Allah kalau nggak melalui Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan Bang. Buktinya Henok tanpa Yesus ke surga dia. Siapa Bang? Henok. Henok nggak ada di Al-Quran Bang. Jadi Abang Saya nggak bicara Al-Quran, Biblemu ini. Kan Yesus berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kan begitu. Nah, Ini Yesusnya lagi mabok, ini mabok kecubung sini dia. yang salahnya Abang. Apa lagi Kaitan salahnya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibrani 11 itu perjanjian baru loh. Iya. Apa yang salahnya? Ibrani itu perjanjian Paulus baru. yang katakan itu. Paulus yang katakan bahwa Yesus. Iya kan? Jadi sekarang, tidak percaya Paulus. Jadi nggak percaya lagi Paulus. Saya percayanya itu karena karena dia saya mengenal Yesus. Oke. Lalu kenapa menolak perkataan Paulus lagi? Saya nggak nolak. Ibrani 11 nomor 5, Henok ke surga tanpa Yesus. Itu kata Paulus, bukan Yesus kan? Itu benar kan? Berarti tidak percaya Paulus. Percaya dong Bang, kalau Paulus bilang. Kalau percaya, kenapa tolak Ibrani 11 nomor 5? Coba baca. Itu pokok poinnya di situ, Henok ke surga tanpa melalui Yesus. Henok itu dia. Berarti ketika Yesus, sabar dulu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, menurut saya ini lagi mabuk dia. Karena kenyataannya ada yang naik ke surga tanpa dia. Nah, itu sebelum Yesus lahir kan? Kata-kata itu belum keluar. Henok orang bukan? Orang. Tapi Kalau orang kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun, pahami bahasanya ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya tidak ada orang, maupun dari zaman Adam sampai zaman dia, tidak ada orang. Bang kan itu. Bukan pendapat, ini dalil. Dalil di mana? Dalilnya itu beda Bang. Yohanes 14 nomor 6. Abang kalau itu kontradiksi. Ya. Lagi mabuk karena memang Yesus ini di dalam Bible ini, jangankan Paulus, perkataan Yesus itu bertentangan terus, kadang-kala bertentangan juga. Padahal perkataan sama-sama perkataan Yesus. Abang, Yesus itu bukan pribadi. Dalil, contoh Filipus. Ya, sabar dulu. Ya sabar. Contoh, ketika Filipus bertanya perkara Bapa, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Apa kata Yesus? Siapa melihat aku, melihat Bapa. Itu kan? Iya. Di Yohanes 14 kan? Nah, di ayat lain Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu rupanya pun tidak dapat kamu lihat, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Kan Bapak itu roh Bang, bisa masuk ke dalam diri Yesus. Lalu kenapa dia mengatakan siapa melihat aku, dia melihat Bapa? Karena Bapak ada di dalam Yesus. Berarti bisa terlihat Bapak. Ya, roh kan nggak bisa terlihat. Iya. Terus? Jadi itu yang kalau Yesus dia katakan. punya roh Bapa, artinya dia Tuhan. Tunjukkanlah Bapak itu. Sudah sekian lama. Sudah lama kamu bersama-sama dengan aku. Tapi kamu tidak mengenal aku. Bukankah aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itu kan kata-katanya. Menarik sudah ini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Siapakah Bapa itu di dalam Yesus? Nah, Bapa itu Allah Bang. Sedangkan Yesus bukan. itu Tuhan.
Enggak. Paulus. Paulus. Paulus itu Bang. Paulus. Bapak di dalam Kristus Yesus. Iya. Paham ya Bang? Ternyata Yesus yang Paulus katakan yang ada di dalam Yesus. ada Bang, di Matius Yesus pernah bilang itu. Dalam ayat Yesus mana itu ya? berkata, Dalam Yohanes jangan Yesus asli ini, Yesus Maria berkata, janganlah menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Bukan kontradiksi, memang. Ayat-ayat dalam Yesus katakan itu dia terulang di dalam Paulus kata-kata. Makanya Paulus yang mengaku, Bang. Paulus yang mengaku, akulah Bapa di dalam Yesus Kristus. Paulus. Enggak, Bang. Coba kau buka, Dan coba. Paulus pun mengaku dia disalibkan bersama Yesus loh. Ya, Ayo. saya pun bisa mengatakan begitu. Saya disalibkan bersama Yesus. Ya. Iya, saya bisa berarti itu. Ya, berarti Bapak itu adalah Paulus. Enggak dong. Lah itu. Bapak di dalam Kalau Yesus, bisa akulah Paulus jadi Bapak dalam bapak, ya Yesus. dia bisa lah jadi bapak karena dia Lanjut Bang Dalbo. Ada aku ketiin lanjut. Iya, Ya, sekarang akalnya di mana? Coba buka sekali-kali lah, Bang. Hah? Maksudnya Paulus kan bisa jadi Ini bapak. susah lah kan karena Bapak tidak gereja, percaya kan Bible. Karena tidak percaya dia kan bapak Bible, gereja. tidak punya Bible, jadi sulit. Ya, Bang. Sulit, Jadi Bang. kita kalau mengupas Coba sekali-kali. Iya, sulit juga ya. Dalam hal-hal seperti itu. Ya, sulit karena abang ini menggunakan congor, sedangkan kita pakai data. Bang, saya mau Nggak bisa tahu ketemu. Ya. Kalau congor itu apa ya? Hah? Congor itu apa Congor ya? itu asal bunyi. Oh, kalau sini kalau Manado bilang, kalau Dinasa bilang tong ya. Congor itu apa kayak tong? Mau bilang tong mau bilang tong nggak masalah, tapi kenyataannya kami menggunakan dalil. Enggak, congor. Maksudnya saya tanya, congor itu tong ya? Iya, tong. Oh, kalau congor itu bahasa apa ya, Bang? Saya enggak. Kalau dalam ini bahasa saya baru dengar ya. Ya, nggak perlu paham itu. Congor ya. Nah, kalau bahasa saya, Jadi saya baru dapat ilmu baru lah dari Abang. Ilmu baru lah nama congor. Coba kamu buka, googlein dulu 1 Korintus 4:15. Kau baca itu. Nah, kalau Tuhan yang benar itu 2 Tawarik 6:18. Untuk Tuhan itu bumi ini tidak dapat menampung kehadiran Tuhan. Nah, sedangkan ini Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Nah, dikonfirmasi langsung oleh Paulus. Abang bisa memahami nggak? Apa? Allah ini dia bumi ini nggak bisa ditampung, Bang, karena Allah itu belum lahir. Jadi kalau dia turun, Bang, dia turun itu seperti api, bisa menghanguskan segala-galanya. Kenapa? Oh, belum lahir. Iya. Siapa yang melahirkan Allah ini? Hah? Yang melahirkan Allah siapa sih? Ya, Maria lah yang melahirkan Yesus. Oh, berarti Maria ini mama Allah. Abang, jadi abang Maria ini mama Allah, begitu. Pertanyaannya balik ke asal kan? Jadi kan penyakitnya di situ. Saya nggak bingung, Bang. Bang, dengar dulu. Saya bisa meredam dalam akal saya dalam perkataan. Iya, ketika abang ke dokter, abang sakit perut, lalu saya cabut gigi abang, abang keberatan. Dok, jangan dok, bukan gigi saya yang sakit, perut saya. Begitu pula saya, Bang. Saya selaku ya sabar. Begitu pula saya, Bang. Saya selaku Bapak Rohani, penyakit abang di sini. Maka saya putar di situ, Bang. Bang, paham ya? Kita diskusi aja sudah nggak ada serius, Bang. Saya mau pamit dulu, mau beli. Ini serius aku ini sampai keringatan aku ini.
Bentar-bentar Sampai ya. keringatan, pakai kipas-kipas. Saya juga Saya keringatan. sering Bang. sekali nih bang. Ini aja bang, kita turun aja dulu. Saya mau flash dulu. Janganlah bang. Ya. Keringatan aku ini bang. Iya, saya mau beli Ilmu rokok dulu abang bang. ini luar biasa lu. Iya, saya mau beli Aduh, rokok dulu panas. bang. Izinkan dulu ya. Panas. Ya, Panas. izinkan dulu lah bang. Saya mau turun. Enggak mau. Nggak enak Enggak kita mau. kalau Enggak jadi- mau. Kalau turun Enggak sendiri mau. lompat, nggak enak Enggak saya. mau. Enggak mau. Maksudnya, saya minta izin. Iya enggak mau. Nanti kita naik lagi. Kagak mau. Bang. Tidak diizinkan. Kau tidak diizinkan turun. Iya enggak mau. Iya Gang. bang, kalau diskusi Gang. kayak gini bang, enak kan? Lu- Kalau Gang. daripada kita Kan bersebincang, jadi lucu-lucuan, Gang. Macam Iya. mana, Gang? karena kita itu bagaikan ikan dan air, nggak bisa bersama, gitu aja. Ya. Jadi kita nggak bisa dapat sepakat gitu. Lanjut. Saya, Yang ngajak sepakat siapa bang? ya saya lah bang, tapi kita nggak bisa mencapai. Coba masuk lagi terapi. Dimarahi Kena dia. marah. Kena marah. Enggak marah. Masih mokok. Dimarahi. Laga kenapa dia? Dimarahi. Dimarahi dia guys. Dimarahi. Iya, Laga tadi bertanya tuh kalau Paulus ini kan diampuni katanya sebelum dipilih. Di mana datanya itu deh Laga? Bagaimana? Tadi kan ada yang bilang sama saya, kamu kenal nggak latar belakangnya Paulus? Saya jawab tidak, saya nggak kenal latar belakangnya Paulus karena banyak Oh, jadi sekali. kamu udah baca kadang-kadang. ya? Terima kasih ya kalau udah baca. Jadi kamu udah mungkin udah pahami ya. Dia itu latar belakangnya apa, penjahat kan?